Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Solving Channel. Hari ini saya kedatangan problem sebuah mesin cuci ya. Ini merek Denpo 093 DWF 093. Ini keluar kode error. Tadi di proses komplit itu error ya. Kita akan coba, kalau komplit itu harusnya yang step pertama itu mengeluarkan air ya, dan ternyata ini enggak ngeluarin air, langsung error. Ini akan saya coba langsung di jumping ke proses spin ya, atau pengeringkan, bisa enggak, dengan memencet tombol proses. Ini harusnya spinnya nyala, tapi ini enggak nyala-nyala ya. Nah ini saya curiga di panelnya emang yang rusak gitu. Untuk memastikan bahwa ini memang panelnya yang rusak, sebaiknya kita cek semua komponen-komponennya ya, agar kita yakin bahwa memang panelnya rusak, karena harga panel ini cukup lumayan mahal ya untuk satu set panel. Sekaligus kita bersihkan komponen-komponennya karena pasti sudah lama tidak dibersihkan. Sebelum kita bongkar mesinnya, ada baiknya kita pelajari dulu ya print circuit boardnya, dan jangan lupa sebelum dibongkar direkam kalau yang baru pertama kali bongkar, supaya balikinya nanti tidak lupa. Nah, untuk print circuit board ini menunjukkan warna-warna perkabelannya ya, biar nanti kita tidak pusing waktu ngembaliinnya ketika dibongkar. Nah, kalau ketika kita proses mencuci dengan proses komplit ya, jadi ini dari diagram ini bisa dibaca bahwa dari panel dia akan memberikan arus ke water valve dulu. Water valve itu maksudnya keran air ya, jadi ngebuka keran air. Nah kalau airnya sudah sesuai dengan levelnya, maka keran air ini akan diputus arusnya, gantian sekarang nanti motornya yang dapat arus, sehingga berputar untuk mencuci. Setelah mencuci baru buka keran buat membilas, terus ngasih arus ke torku motor, yaitu buat pembuangan. Sesuai dengan error yang terjadi ya, sebenarnya semua perintahnya itu dari panelnya. Jadi dari panel itu memberikan perintah kepada komponen-komponen ini. Ketika stepnya itu tidak komplit atau tidak dilaksanakan, maka panelnya akan mengeluarkan kode error. Seperti yang terjadi pada mesin cuci ini ya. Jadi step pertama itu harusnya water valve membuka. Aktualnya ini nggak membuka ya, sehingga panelnya keluar kode error. Nah, untuk memastikan ini water valve-nya yang rusak atau panelnya yang rusak ya, jadi kita harus bongkar, nanti kita cek water valve-nya ini sebenarnya rusak atau enggak. Kalau memang tidak rusak, berarti itu dari panelnya memang tidak ada perintah untuk dia membuka. Baik, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, silahkan subscribe karena gratis ya. Jangan lupa dibunyikan loncengnya untuk notifikasi, karena masih banyak video-video yang bermanfaat tentunya, tentang apa aja yang bisa kita lakukan sendiri, bisa kita perbaiki sendiri, bisa kita buat sendiri tentunya di rumah. Untuk step pertamanya coba kita bersihkan dulu ya, ini terutama di baling-baling pencucinya. Nah ini untuk mesin cuci yang satu tabung model begini kadang agak susah ya nyopotnya. Jadi caranya kita harus gantol di kanan dan kiri, jadi ditarik bareng. Kalau cuma di satu sisi dia biasanya susah banget. Kalau dua ujung-ujung kita gantol begini terus sambil ditarik bareng, itu akan lebih gampang buat teman-teman mengeluarkan baling-balingnya. Ini jangan lupa dibersihkan, terutama bagian dalamnya ya, biasanya banyak harta karunnya sih yang udah-udah. Nah ini bagian dalamnya teman-teman, kita coba bersihkan, dan ternyata ya, oh ini kepala bautnya, ini bautnya kan ada 4 nih harusnya nih yang ke mesin ya, ternyata patah satu ya teman-teman ya, mungkin karena efek perputaran dan benturan dengan sesuatu tentunya. Nah ini akan kita coba ya cari nih, apakah ada sesuatu benda yang berbenturan dengan dia. Oh ternyata di dalamnya ada uang ya, uang 500 perak. Jadi saya menemukan harta karun.
500 perak. Ini sering terjadi ya pada mesin cuci. Ya mungkin ada potensi bahwa dia berbenturan dengan kepala bautnya itu sehingga dia patah atau emang sudah berkarat. Kita coba bersihkan dulu ya bagian pembuangannya agar pembuangannya lancar ya. Untuk selang pembuangannya bisa kalian langsung lepas. Terus katup penutupnya itu ditarik-tarik ya sambil dirojok-rojok atau dicolok-colok gitu ya. Bila perlu katupnya itu dilepas, dibersihkan. Begitu juga saluran-salurannya karena pastinya banyak kotoran yang menumpuk di sini. Setelah dibersihkan kita coba hidupkan lagi mesinnya ya. Dan ternyata masih keluar kode error ya teman-teman. Jadi langsung aja kita bongkar, kita cek komponennya satu per satu. Komponen pertama yang saya cek ini adalah switch penutup atau switch pengaman ya, penutup mesin cucinya. Jadi kalau mesin cuci itu kalau tutupnya dibuka, maka mesinnya akan berhenti. Cara ngeceknya pakai multitester di skala ohm sambil ditekan-tekan ya. Kalau misalkan dia bergerak jarumnya berarti masih oke. Komponen selanjutnya ini switch pengaman guncangan tabung bila terjadi abnormal. Cara ngeceknya sama kayak switch yang pertama ya, cuman ini bedanya adalah normally close. Jadi kondisi nggak ditekan itu nyambung. Tapi ketika dia ketekan dia akan mutus. Nah ini fungsinya. Ketika tabung itu misalkan engine mountingnya itu lepas atau patah atau ada abnormal gerakan dari tabung yang over, dia akan menyentuh ini sehingga mematikan mesin. Jadi kalau ininya error pun bisa ada error di panel ya kalau ininya rusak. Komponen selanjutnya yang tak kalah penting ini adalah water valve atau ada yang bilang ini adalah solenoid. Tapi intinya di dalam sini itu ada lilitan, ada kumparan yang bila dikasih arus dia akan membuka keran air ya. Jadi air yang ada standby di sini akan terbuka dan masuk ke dalam mesin cuci. Nah cara ngukurnya sama ya, untuk pakai multitester di skala ohmmeter dan dipasang di 100K ya biar kelihatan nilai resistansinya. Tuh, begitu juga motor utama dan motor yang buat narik klep buang itu ngeceknya sama karena di dalamnya itu ada lilitan jadi bisa pakai multitester. Nah, buat teman-teman yang nggak punya multitester, alat ini sebenarnya bisa langsung kita tes dengan dicolokkan listrik ya karena di sini di spesifikasinya ada tulisan 220 volt. Artinya kita bisa coba langsung colokan listrik di sini apakah dia ngebuka atau enggak kerannya. Ini langsung kita tes aja ya, langsung kita colokkan ke listrik. Jangan lupa keran airnya dipasang juga. Nah, langsung kita colokkan saja. Nah, ternyata airnya udah terbuka ya, keluar. Itu artinya water valve-nya masih bagus. Komponen selanjutnya adalah water level sensor ya. Kalau di diagram sih tadi namanya pressure switch, tapi sering nyebutnya water level. Untuk komponennya satu ini emang gak susah yang ukurnya, kalau cuman multitester, cuman kedetek resistansi, dan kita sebenarnya juga nggak tahu ya resistansinya itu harus berapa. Nah ini saya pakai ESR meter. Buat teman-teman yang pengen tahu unboxing dari alat ini bisa langsung cek di video saya yang lain, unboxing ESR CH328 ya. Nah ini pressure switch-nya atau water level-nya masih kedetek sebagai komponen. Cuma saya juga nggak tahu ini idealnya ukurannya berapa. Langsung aja kita tes langsung ke mesin cucinya. Nah kebetulan ini panelnya masih hidup ya, jadi kita bisa ngelihat level airnya. Nah alat yang tadi water levelnya kita pasang, terus kita tambahkan selang ya. Inilah selang 8 mili ini. Ini kebetulan saya punya selangnya. Selang ini di toko bangunan ya, belinya itu ukuran 8 mili. Nah itu kita langsung colokkan, ini kita tiup ya, kita tiup terus selangnya kita tutup pakai jempol. Nah ketika ditutup ditahan seperti itu maka lampunya harusnya full ya, nyala full, menandakan bahwa level airnya itu maksimal. Nah ini kalau jempolnya kita buka lampunya akan mati yang level fullnya. Itu menandakan bahwa water levelnya masih bekerja ya.
Selanjutnya kita periksa panel ya yang sudah disinyalir prediksi saya rusak. Kita bongkar saja, kita buka baut-bautnya. Kemudian kita cek dulu ya fisiknya apakah terlihat kerusakan secara fisik. Nah di sini udah kelihatan ada gosong-gosong hitam ya. Terus lampu LED-nya juga ternyata sudah terbakar ya teman-teman. Makanya tadi ada beberapa indikasi seperti spin udah nggak nyala. Ternyata emang LED-nya lampunya ini, lampu LED-nya ini emang mati. Nah itu bisa disebabkan karena mungkin short, apakah ada air yang masuk ke sini atau emang sudah masa umurnya yang sudah lama ya, sehingga terjadi short di sini di lampu LED-nya. Kalau ke komponennya itu sebenarnya aman ya teman-teman, karena ada silikonnya yang melapisi mainboardnya sehingga ketika ada tetesan air dia nggak masuk. Cuman yang disayangkan ini di lampu LED-nya emang tidak ada silikonnya ya. Berarti masih ada potensi kalau ada yang rembes dari panel tombol-tombol panelnya itu bisa masuk ke lampu LED-nya. Karena sudah yakin panelnya, langsung aja kita carikan di toko online ya untuk modulnya, dan sudah diskusi juga sama yang punya mesin cucinya. Kalau yang original ini ada serial numbernya ya. Nah kebetulan kita di online dapetnya yang produknya StarMax ya, tapi ini reviewnya juga bagus, jadi kita sepakat mau pakai yang ini aja. Dengan harga kemarin dapat 315, belum sama ongkir ya, kemarin ongkirnya 10.000, jadi 325 ya. Langsung aja kita pasang, terus jangan lupa mesinnya dibersihkan, kemudian dipasang kembali part-partnya sesuai posisinya semula. Ini sudah terpasang semua ya teman-teman, langsung aja kita cobain mesinnya. Nah ini sengaja saya improve ya, karena saya khawatir ini dari short dari lampu LED-nya. Barangkali ada retakan-retakan yang sehingga air itu bisa masuk ke dalam panel. Jadi saya improve. Ini saya kasih plastik ya, plastik. Kemudian saya double tip di pinggirnya untuk melindungi percikan-percikan air yang langsung mengenai pada panelnya ya, tombol-tombol panelnya, karena dikhawatirkan ada retakan-retakan yang bisa menyebabkan short di lampu LED-nya biar tidak terulang kembali. Oke ya, ini langsung kita tutup, langsung kita coba nyalakan ya teman-teman. Dan kita atur airnya di level paling rendah aja ya, karena cuman 2 pakaiannya yang kita masukkan. Langsung aja kita pencet tombol start ya untuk proses komplit. Jadi step awalnya ini harusnya dia mengeluarkan air ya. Nah ini kok airnya belum keluar ya teman-teman. Oh ternyata sini kerannya belum dibuka ya teman-teman, makanya nggak ada air yang keluar. Nah ini udah keluar ya teman-teman, jadi jangan lupa kalau nyuci kerannya dibuka. Dan ini udah proses mencuci teman-teman, jadi dia gerakan mesinnya itu udah kelihatan berputar bolak-balik. Selanjutnya kita cek proses spin ya. Jadi proses spin ini dia akan membuang air yang ada di tabung, lalu dia akan berputar mengeringkan. Oke teman-teman, jadi mesinnya sudah normal kembali. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe. Mudah-mudahan videonya bermanfaat.